Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun informasi-informasi yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, video kali ini saya akan berbagi tentang sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan bagian yang kedua. Karena sifat-sifat himpunan kemarin ada 4. Pada sifat-sifat himpunan bagian pertama, kita sudah membahas tentang kardinalitas himpunan. Yang kedua, tentang himpunan bagian. Lanjutan dari sifat-sifat himpunan adalah yang ketiga, ini adalah masalah himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Baik, jumpa kembali adik-adik semua yang duduk di bangku SMP. Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang sifat-sifat himpunan. Silahkan saksikan videonya sampai selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan himpunan kuasa, ya. Jadi yang pertama tadi adalah kardinalitas himpunan, kemudian yang kedua adalah himpunan bagian, dan yang ketiga adalah himpunan kuasa. Apa yang dimaksud dengan himpunan kuasa? Baik, perhatikan contoh berikut. SMP Al-Amin akan mempersiapkan 2 orang siswanya, Ningsi dan Taufan, untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP tingkat provinsi. Persyaratan untuk mengikuti Olimpiade adalah sekolah boleh mengirimkan 1 orang siswa atau lebih, dan boleh tidak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Berapa banyak cara yang dilakukan SMP Al-Amin untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut? Nah, ya, periksa ya. Ini yang ditanyakan adalah berapa cara. Nah, ini berapa cara. Kita mulai cara pertama. Nah, cara pertama itu tidak mengirimkan wakilnya, ya. Berarti tidak mengirimkan wakilnya. Misalkan kita himpunan M. Himpunan M pertama tidak mengirimkan wakil. Berarti dia adalah himpunan kosong. Jadi yang pertama tidak mengirimkan wakil, himpunan kosong. Yang kedua mengirimkan 1 wakil, ya. Yang dikirim itu adalah 1 wakil atas nama Ningsi, ya. Kita tulis saja Ningsi. Nah, 1 orang. Yang ketiga, bisa saja yang diutus adalah berapa? Siapa? Selain Ningsi, Taufan, ya. Taufan. Kemudian cara yang keempat, dikirim dua-duanya. Misalkan himpunan M ini mengirimkan dua-duanya. Yang dikirim adalah Ningsi. Kemudian Taufan. Perhatikan, berarti ada 4 cara. Maka yang disebut dengan himpunan kuasa adalah banyaknya cara. Nah, kalau begitu, banyaknya cara SMP Al-Amin untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut adalah ada 4. Sekarang kita lanjutkan dengan himpunan kuasa, ya. Himpunan kuasa.
Untuk memahami pengertian himpunan kuasa, baik perhatikan soal berikut. SMP Alamin akan mempersiapkan 2 orang siswanya, Ningsi dan Taupan, untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP tingkat provinsi. Persyaratannya adalah sekolah boleh mengirimkan 1 orang atau siswa atau lebih, dan boleh tidak mengirimkan wakilnya. Nah, berapa banyak cara dilakukan SMP tersebut untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut? Nah, kita lihat cara pertama, ya. Kita mulai cara pertama. Misalkan cara pertama itu tidak mengirimkan wakilnya. Jadi, misalkan dia himpunan A, ini tidak mengirimkan wakil, ya, atau tidak mengirimkan wakilnya. Cara kedua, kita misalkan himpunan B, yang dikirim hanya 1 orang, yang Ningsi, ya. Yang dikirim adalah Ningsi. Nah, kemudian cara ketiga, misalkan himpunan C, kita yang dikirim adalah Taufan. Kemudian cara yang keempat, misalkan himpunan D mengirimkan dua-duanya, Ningsi dan Taufan yang dikirim. Nah, itu kan. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan banyaknya anggota dari SMP Alamin ini, misalkan, ya, kita pakai huruf M. M ini adalah peserta himpunan, nama peserta, ya. Nah, ini kita misalkan M itu adalah anggota-anggota peserta Olimpiade. Ningsi, kemudian Taufan. Nah, kalau begitu A itu adalah himpunan bagian dari M, ya. Kemudian B juga adalah himpunan bagian dari M. C juga adalah himpunan bagian dari M. D juga adalah himpunan bagian dari M. Nah, dengan demikian himpunan-himpunan bagian dari M itu adalah, ya, himpunan bagian dari M itu adalah ini. Yang pertama jadi himpunan bagian dari M, perhatikan. M yaitu himpunan kosong, ya, miliknya A, ini himpunan kosong yang tidak mengirimkan wakilnya. Kemudian himpunan B tadi itu adalah himpunan Ningsi. Kemudian himpunan C itu Taufan. Ya. Kemudian yang terakhir Ningsi dan Taufan. Saya ulangi sekali lagi, jadi himpunan B itu adalah himpunan kosong, himpunan Ningsi, himpunan Taufan, dan himpunan Ningsi Taufan. Jadi yang ini tadi
tidak mengirimkan utusannya, ini mengirimkan Ningsih, ini mengirimkan Taufan, dan boleh mengirimkan kedua-duanya. Jadi himpunan bagian dari M itu adalah himpunan kosong, Ningsih, Taufan, Ningsih, Taufan. Oke, kita ambil contoh yang lain yang mudah dipahami barangkali. Ya, perhatikan contoh berikut. Diberikan himpunan A 135. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Dan sebutkan. Kita lihat ada berapa banyaknya semua himpunan. Kita lihat ya. Kita susun seperti tadi. Yang pertama itu misalkan ini anggotanya ada 3 ya. Ini misalkan ada 3 peserta olimpiade. Yang pertama kita mulai misalkan himpunan M itu himpunan kosong ya, himpunan kosong. Yang pertama maksudnya kalau kita kembalikan ke cerita awal, ada 3 peserta olimpiade yaitu 1, 3, dan 5. Cara pertama mereka tidak mengirimkan utusannya, jadi ketiga-tiganya tidak diikutkan ya, ketiga-tiganya tidak diikutkan. Baik, perhatikan soal contoh 2.6. Diberikan himpunan A 135. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Sebutkan. Nah, kita jawab ya. Nah, yang pertama yang anggotanya kosong, yang tidak ada. Maksudnya tidak mengirimkan anggotanya 0 itu ada yang ini ya. Jadi himpunan bagian yang banyak anggotanya 0. Maksudnya yang tidak mengirimkan. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 1 yaitu di sini 1, 3, 5. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 2 yaitu yang 2. Dan 2 ya. Berarti 1, 3. 1 pasangan dengan 3. Kemudian 1 pasangan dengan 5. Kemudian 3 pasangan dengan 5. 3 pasangan dengan 5. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 3. Ya, ada 1 ya. 1, 3, 5. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A adalah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A adalah 8 ya, di sini bukan 6. Banyaknya himpunan bagian dari A adalah ada 8. Hanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA. Ini dibaca himpunan bagian atau himpunan kuasa ya. Saya ulangi, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA. Ini dibaca himpunan kuasa. Sedangkan banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung PA. Ini dibaca banyaknya himpunan kuasa. Jadi ini dibaca himpunan kuasa dari himpunan A, sedangkan ini dibaca
banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A. Baik, saya akan menjelaskan sedikit segitiga Pascal yang ada hubungannya dengan himpunan kuasa. Perhatikan, menyatakan himpunan kosong. Ini yang anggotanya tidak ada ya. Kalau yang ini anggotanya 1 ya. Kemudian yang ini anggotanya 2 dan seterusnya. Nah, perhatikan, saya mulai dari sini. Yang satu ini menyatakan banyaknya himpunan bagian jika anggotanya himpunan kosong. Sedangkan yang ini banyaknya himpunan anggota, banyaknya himpunan bagian yang anggotanya 2 ya. Sedangkan yang di tengah ini adalah banyaknya himpunan bagian yang anggotanya 1 ya. Oke, kemudian kita lihat yang berikutnya. Nih, sekarang kita lihat ini kan, kalau ditanyakan ada berapa, ini kan anggotanya ada 3, ini ada 3 ya, ada 3. Masih ingat contoh soal yang di atas yang 135? Pertanyaannya, ada berapa banyak himpunan bagian yang anggotanya himpunan kosong? Ada 1. Ada berapa banyak himpunan bagian yang anggotanya 3? Ada 1. Ada berapa himpunan bagian yang anggotanya 2? Ada 3. Ada berapa yang anggotanya yang merupakan himpunan bagian yang anggotanya, ini anggotanya 1, ini anggotanya 2. Tuh, kan? Nah, kemudian kita lanjut berikutnya. Misalnya, ini kita pilih nih. Kita lihat yang anggotanya 4. Yang anggotanya 4 ya. Nah, kalau ditanyakan ada berapa banyak himpunan bagian yang himpunan kosong? Ada 1. Ada berapa banyak himpunan bagian yang anggotanya 4? Ada 1. Kalau begitu, yang 2 itu ada 4. Yang 3 ada 6. Ini kosong, ini 4, 2, 3, 4 ya. Jadi saya ulangi, 4 ini menunjukkan banyaknya himpunan bagian yang anggotanya 1. 6 ini menunjukkan banyaknya anggota yang himpunannya anggotanya 2. Sedangkan 4 ini banyaknya himpunan bagian yang anggotanya 3 ya, gitu. Kemudian kita lanjut, kalau misalnya kita lihat lagi yang ini lagi yang kita lihat ya. Nah, kalau ditanyakan ini kan anggotanya ada 5 ya, berarti kalau ditanyakan berapa himpunan kosong, berapa anggotanya yang merupakan himpunan kosong? Ada 1. Ada berapa banyak himpunan bagian yang anggotanya 5? Ada 1. Ada berapa banyak anggotanya himpunannya 1? Ada 5. Ada berapa banyak anggota ya anggotanya 2? Ini anggotanya 3. Ini anggotanya 4 ya. Itu dia cara membacanya. Kemudian bagaimana kalau anggotanya ada 6? Anggotanya ada 6. Nah, bisa kita katakan bahwa banyaknya himpunan bagian yang anggotanya 0 itu ada 1. Sedangkan ini banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 6. Nah, kalau misalnya ditanyakan ada berapa banyak anggota yang anggotanya 2? Ada 6. Kemudian yang anggotanya 2 ada 15.
Yang anggotanya 3 ada 20. Yang anggotanya 4 ada 15. Yang anggotanya 5 ada 6. Nah, begitu ya, menggunakan segitiga Pascal. Oke, sekarang kita ambil satu contoh. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh ya. Nah, ini. Nah, ini contohnya ya. Oke, kita mulai. Kita bahas yang ini. Nah, ya kan? Himpunan kuasa dari himpunan berikut ya. Ini himpunan kuasa. Ini kalau menjawab ini kita langsung saja bikin ya. Jadi himpunan kuasanya kita tulis begini. Himpunan kuasa dari himpunan A. Nah, yang pertama ini, kalau kita contoh yang sebelumnya, anggaplah ini adalah 4 peserta olimpiade. Ini sekolah mengutus 4 orang peserta olimpiade. Nah, kita susun kemungkinan ada berapa cara. Kemudian kita susun cara-cara yang digunakan untuk mengirim peserta ini. Yang pertama adalah tidak mengirimkan. Jadi kita tulis himpunan kosong. Kemudian mengirimkan satu peserta, ya. Kemudian di sini 2, kemudian 3, kemudian 4 ya. Kemudian 1 2 1 2 1 3, kemudian 1 4, kemudian 1 4 sudah, 2 3, habis 2 3 2 4. Jadi ini yang tidak ada anggotanya, ini satu anggota, ini 2 anggota, 2 4 sudah, kemudian yang terakhir adalah 3 4. Kalau sudah ada 3 4, tidak perlu dari ditulis 4 3 karena sama. Kemudian yang 3 anggotanya 1 2 3. Kemudian 1 2 3 1 3 4. Kemudian 1 3 4 1 2 4 sudah, 1 2 3 sudah, 1 2 4 ini belum, 1 2 4 dulu. 1 2 3 1 2 4 ya, 1 2 4 dulu. Habis 1 2 4 1 2 3 1 2 3 sudah, 1 2 4 sudah. Sedangkan 1 3 4 lagi. 1 3 4. Kemudian 1 3 4. Jadi 1 3 4 sudah. 1 2 1 2 3 sudah. 1 2 4 sudah. 1 3 4. Sekarang 2 3 4. 2 3 4 ya. Berikutnya apa lagi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dan yang terakhir yang anggotanya 4. 1 2 3 4. Nah, inilah himpunan-himpunan kuasa dari himpunan A ya. Yang pertama himpunan kosong, yang kedua yang satu anggotanya, yang dua anggotanya, yang tiga anggotanya, dia yang 4 anggotanya.
Oke, gitu ya. Sekarang kita lanjut, ini nanti kita silahkan latihan sendiri. Saya lanjut ke soal berikutnya ya. Baik, nah sekarang kita lanjut soal berikutnya ya. Soal berikutnya ya. Nah, perhatikan. Soal berikutnya, tentukan semua himpunan bagian dari K yang memiliki dua anggota. Saya bahas di yang A ya. Ya. Kita tentukan yang dua anggota. Jadi, himpunan yang dua anggota dari K itu berarti kita bisa susun PQ, kemudian PR, kemudian PQ, PR, PS, PT, kemudian PQ, PR, PS, PT sudah, QR, QS, kemudian QT, kemudian QT sudah, QR, QS, QT sudah, kemudian RT, habis RS sudah, RT sudah, terakhir S. Jadi jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita menggunakan segitiga Pascal tadi. Apakah benar bahwa banyaknya himpunan bagian yang anggotanya 2, banyaknya himpunan bagian dari K yang anggotanya 2. Nah, ini ada 10 ya. PQ, PR, PS, PT, QR, QS, QT, RS, RT, baru ST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang perhatikan. Kita gunakan segitiga Pascalnya sekarang ya. Di sini cara membuat segitiga Pascal ya. Nah, cara membuat segitiga Pascalnya. Nah, di sini 1, kemudian 1, 1, 2, 1, 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 1. Kemudian 1, 4, 6, 4, 1. Jadi ini himpunan kosong ya. Dan 0, ini 1, 2, 3, 4. Coba kita kembali. Nah, ini anggotanya 4 ini. Anggotanya 5 ya. Anggotanya 5. Berarti kita tambah lagi 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini anggotanya 5. Perhatikan ini jumlahnya 10. Ini jumlahnya 10. Ini jumlahnya 5. Yang ini 4 tambah 6 hasilnya 10.
6 tambah 4 hasilnya 10. Nah, perhatikan. Yang ini tadi, ini, perhatikan. Ini anggota kita kembali, ini PQRST, PQRST. Ini anggotanya 5 ya. Nah, berarti yang ini banyaknya himpunan bagian dari K yang anggotanya 1 itu adalah 1. Ingat. Kemudian ini banyaknya himpunan bagian dari K yang anggotanya 2 adalah 5. Ya. Banyaknya himpunan bagian dari K yang anggotanya sekali lagi saya berikan contoh ya. Misalkan saya punya himpunan A yang anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ditanyakan adalah banyaknya himpunan bagian, banyaknya himpunan kuasa, atau banyak himpunan bagian dari. Banyaknya himpunan kuasa, ya, banyaknya himpunan kuasa. Nah, sekarang kita ambil satu contoh. Misalkan saya memiliki himpunan A. Ya, ini himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya, ada berapa himpunan bagian dari A yang anggotanya 2? Ada berapa? Jadi, ada berapa? Jadi, ada berapa himpunan bagian dari A yang anggotanya 2. Nah, Anda tidak perlu lagi menyusunnya dua-dua, cukup menggunakan segitiga Pascal. Misalnya ini 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ini anggotanya kosong, ini anggotanya 1, ini anggotanya 2, ini anggotanya 3, 1, 4, 6, 4, 1. Ini anggotanya 4. Berarti ini yang dipakai karena anggotanya 4 ini. Jadi ada berapa bagian? Ada berapa himpunan? Sorry, maaf, ada ini sini himpunan. Ada berapa himpunan bagian dari E yang anggotanya 2? Nah, kita gunakan segitiga Pascal. Jadi ini anggotanya 0, ini anggotanya 1, ini anggotanya 2. Berarti jawabannya adalah 6. Berarti di sini ada 6. Nah, itu cara menggunakan segitiga Pascal. Ya. Jadi tanpa menguji-uji, jadi pasangan-pasangan itu sebenarnya adalah 1 2, 1 3, 1 2, 1 3, 1 4. Kemudian 2 3, 2 4. Kemudian terakhir 3 4 pas 6.
Begitu cara menggunakannya. Jadi tanpa menguji-nguji, kalau yang ditanyakan adalah berapa banyak, ada berapa himpunan bagian dari E anggotanya 2, ya pakai segitiga Pascal begini saja. Ya, demikian. Nah, sekarang kita isi dari perhitungan pertama tadi atau contoh di awal tadi, maka bisa kita tentukan ini. Banyaknya anggota 0. Oke, ini tiada isinya. Banyaknya anggota 1. Oke, ini banyak anggota berapa nih? 2. Himpunan bagian dari ini apa semua? Nah, kita tulis saja. Pertama adalah himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya 1. Anggotanya 1. Kemudian yang anggotanya 2. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Ya. Nah, bagaimana kalau anggotanya 3? Anggotanya 3. Nah, kita susun himpunan bagiannya. Dan kosong. Yang anggotanya 1. Anggotanya 1. Kemudian anggotanya 2. AB. Kemudian BC. AB kemudian BC. Kemudian yang anggotanya 3. A, B, C. Ada berapa semua? 1, 2, 3, 4. Saya ulangi ya. Himpunan kosong A, B, C, 3. A, B, AC. Oh, ada AC. Maaf, ada AC 1 di sini. Ada AC. Jadi berapa totalnya itu? Jadi ini himpunan kosong A, B, C, AB, BC, kemudian AC, kemudian ABC. Berarti ada 8. Berapa banyaknya anggota? 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Kalau begitu bisa disimpulkan, ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa jika di sini 4 ya. Di sini 4, berarti di sini kita bisa tentukan. Jadi ini silahkan dicoba-coba, ada berapa nanti, ya. Coba. Ini kan mengacu kepada pola yang ada. Berarti 2 pangkat ini 3 ini diperoleh dari sini. Ini 2 diperoleh dari sini. 1 diperoleh dari sini. 0 diperoleh dari sini. Dengan demikian ini 2 pangkat 4. Berarti jumlahnya 16. Jadi ini kesimpulannya, ya, kesimpulan. Jadi kita simpulkan. Berarti kesimpulannya, ya. Nah, ini kesimpulannya. Misalkan A sebuah himpunan, BA adalah himpunan kuasa dari A. Jika banyaknya anggota A itu sama dengan N bilangan caca, maka banyaknya himpunan kuasa dari A adalah 2 pangkat N. Misalnya, contoh ya, misalkan saya punya himpunan B. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau mau ditanyakan berapa banyaknya himpunan kuasa dari himpunan B, maka langsung saja ditulis sini rumusnya. 2 pangkat
1, 2, 3, 4, 5 pangkat 5 sama dengan 32. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut dengan kesamaan dua himpunan. Perhatikan himpunan berikut ya. Nah, ini himpunannya 1, 2, 3. 1, 2, 3 jelas himpunannya sama ya. 3, 2, 1, 1, 2, 3 juga sama. 1, 2, 3, 4 ini tidak sama, dan seterusnya ya. Nah, itu kita akan mengidentifikasi mana dua himpunan yang sama. Nah, di sini dikatakan di kesimpulan, jadi perhatikan bahwa dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B, B himpunan bagian dari A, dinotasikan A sama dengan B. Tapi jika jumlahnya sama dengan jika dua himpunan sama jumlahnya, maka himpunan A dikatakan saling ekuivalen. Contohnya nih, misalkan, apakah himpunan berikut ekuivalen? Kita ambil contoh ya. Nah, kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh ya. Nah, sekarang apakah kedua himpunan ini saling ekuivalen? Kita cek saja. Cek. Apakah A himpunan bagian dari B? Lihat saja anggotanya. Apakah sama? Oke, betul. Apakah A, B himpunan bagian dari A? Ya, betul. Karena semua anggota ini B itu sama dengan anggota A. Kemudian hitung jumlahnya. Berapa jumlah anggota A? Ada 4. Berapa jumlah anggota B? Ada 4. Maka himpunan A dan B itu adalah saling ekuivalen. Jadi A dan B saling ekuivalen. Oke. Ekuivalen. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita akan membahas beberapa soal latihan. Nah, yang pertama, perhatikan soal di atas. Apakah setiap pasangan himpunan ini sama atau tidak? Nah, kita lihat. Ya, kita lihat bagian A ya. Bagian A. Apakah himpunan A kita lihat A. Apakah himpunan A sama dengan B? Perhatikan. Apakah A himpunan bagian dari B? Tidak ya. Apakah B himpunan bagian dari A? Jadi A dan B tidak sama. Kemudian B. Apakah R himpunan R sama dengan himpunan S? Ya, tidak sama ya. Juga tidak sama. Kalau bagian C, apakah himpunan C sama dengan D? Ya, kita lihat. Kita lihat bagian C. Apakah himpunan C sama dengan himpunan D? Ya, tidak sama ya. Karena C himpunan bagian C bukan himpunan bagian dari D, dan D bukan himpunan bagian dari C. Kemudian kita periksa D. Kita lihat apakah X jadi X. Kita lihat himpunan bagian dari Y. Ya.
kemudian Y, himpunan bagian dari X, maka maka X, himpunan X sama dengan himpunan Y. Ya, itu soal yang pertama. Kemudian, apakah himpunan X ekuivalen dengan Y? Karena N, banyaknya anggota himpunan X, sama dengan banyak anggota himpunan Y, maka himpunan X dan Y saling ekuivalen. Ya, baik ya. Kita lanjut. Tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Baik, kita jawab untuk himpunan kuasanya bagian A. Kita mulai dari himpunan kosong, ya. Kemudian himpunan yang anggotanya satu, kemudian himpunan 2, 0 di sini ya 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian anggotanya 2, yang anggotanya 2, 0, 1, kemudian 0, 2, 0, 2, kemudian 1, 2, kemudian 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi satu lagi yang anggotanya 3, 0, 1, 2. Ya, inilah himpunan kuasa dari himpunan berikut. Untuk B dan C diserahkan sebagai latihan. Oke ya. Kemudian diketahui A, himpunan A 246, B 26, C 46, jadi himpunan B 26, himpunan C 46, himpunan D 468. Tentukan pasangan himpunan bagian dari himpunan tersebut. Kita mulai. Jadi B itu himpunan bagian dari A, ya. Karena semua anggota B terdapat di A. Kemudian C juga himpunan bagian dari A. Karena semua anggota A, C ada di A. D, nah D bukan himpunan bagian dari A. D bukan himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena 8 tidak terdapat di A. Kemudian apalagi? Kemudian B bukan himpunan bagian dari C ya. Kemudian C juga bukan himpunan bagian dari D. Oke, nanti silahkan dianalisis sendiri dalam menentukannya. Kemudian soal yang terakhir. Nah, tentukan pernyataan berikut dari pernyataan-pernyataan berikut. Nah, A ini benar ya. Kenapa benar? Ya, ini benar. Kenapa benar? Karena itu menyatakan keanggotaan. X anggota dari himpunan yang anggotanya X. Himpunan X adalah himpunan bagian dari X. Ini juga benar. Ya. Benar ya. Kemudian himpunan X anggota dari himpunan yang anggota himpunan X. Ini juga benar. Ya. Benar. Himpunan kosong anggota dari himpunan X. Ya, benar ya. Ini salah nih. Salah. Ya. Ini salah. Nah, supaya jadi benar, harusnya begini dia. Harusnya himpunan kosong elemen dari, nah ini baru benar nih. Di sini dituliskan himpunan kosong baru X. Ini yang benar, ya. Ini baru benar. Tapi kalau ini salah. X adalah anggota dari ini juga salah. Salah ya. Seharusnya itu yang benarnya adalah
X. Jadi ini X adalah anggota dari himpunan X. Kemudian F, ini benar ya, benar. Ini salah, ini juga salah. Oke, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jika ada tidak dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Baik, demikianlah materi kita hari ini tentang sifat-sifat himpunan. Terdiri dari himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.